Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Solikul Huda dari kelas MC NIM 21110002938 mata kuliah Etika Akademik dan Bisnis. Materi yang pertama yaitu hubungan konsumen dengan produsen. Istilah lain dari konsumen adalah pembeli. Mereka dapat membeli produk barang dan jasa untuk diri sendiri maupun diperdagangkan kembali. Ia disebut pengecer jika menjual kembali barang atau jasa tersebut. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 1 Angka 2 yang menyebutkan konsumen yaitu pengguna barang atau jasa yang dikonsumsi untuk diri sendiri atau orang lain dan bukan diperdagangkan kembali. Apa itu produsen dan konsumen? Kita sering mendengar istilah produsen dan konsumen dalam dunia bisnis. Untuk menyasar keuntungan yang besar, kita perlu mengetahui tentang konsumen dan perilaku konsumen. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku produsen dan konsumen, mulai dari besaran pendapatan, tingkat konsumsi, dan lain-lain. Istilah lain dari konsumen adalah pembeli. Mereka dapat membeli produk barang dan jasa untuk diri sendiri maupun diperdagangkan kembali. Ia disebut pengecer jika menjual kembali barang atau jasa tersebut. Mengenal konsumen. Apa itu produsen dan konsumen? Tiga pengertian konsumen yaitu diketahui konsumen tidak hanya sekedar pembeli, mereka bisa juga menjadi perantara dari produk tersebut. Hal ini tercantum dalam pengertian luas dan pengertian sempit konsumen. Simak penjelasannya. Yang pertama, konsumen. Konsumen yaitu pihak yang mendapatkan barang atau jasa demi tujuan yang dimilikinya. Yang kedua, konsumen antara. Konsumen antara yaitu orang yang mendapatkan barang atau jasa demi diperdagangkan kembali. Mengingat sifat pengguna produk konsumen ini merupakan pengusaha baik dalam bentuk perseorangan maupun institusi. Yang ketiga, konsumen akhir. Konsumen akhir yaitu pihak yang memperoleh barang atau jasa demi memenuhi kebutuhan dirinya. Produk diperjualbelikan lagi. Dari ketiga pengertian itu dapat disimpulkan definisi konsumen yang tercantum dalam UU PK yang yaitu konsumen terakhir. Pasalnya barang atau jasa tersebut tidak diperdagangkan. Hak dan kewajiban konsumen, kita sering mendengar istilah pembeli adalah raja. Maka produsen wajib memperhatikan dan hak kewajiban konsumen. Ada sederet hak konsumen yang harus dipenuhi. Hak ini sifatnya universal dan harus dilindungi serta dihormati. Mereka berhak mendapat kenyamanan, keselamatan, dan informasi yang sesuai. Konsumen juga berhak memilih, didengar, dan berhak atas lingkungan hidup. Konsumen berhak mengetahui informasi produk yang benar, jelas, apa adanya, jujur tentang kondisi barang atau jasa tersebut. Ia berhak didengar atas pendapat atau keluhannya. Konsumen berhak diadvokasi dan dilindungi dalam usaha penyelesaian sengketa secara patut. Ia berhak dibina dan dididik dalam hal pengetahuan konsumen. Konsumen berhak memperoleh kompensasi atau ganti rugi jika produk yang diterima tak seperti yang dijaminkan produsen. Sementara itu, hak selanjutnya diatur dalam ketentuan undang-undang lainnya. Sementara itu, hak seseorang selalu berkaitan dengan kewajibannya. Ketika konsumen menuntut haknya kepada produsen, maka ia wajib pula melaksanakan kewajibannya. Hal ini tercantum dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 seperti yang dirangkum berikut ini. Konsumen wajib membaca dan mengikuti instruksi tentang cara menggunakan produk dan keselamatannya. Konsumen wajib beretikat baik dalam melakukan transaksi. Ia wajib membayar sesuai nilai yang sudah disepakati. Terakhir, konsumen wajib mengikuti usaha konsumen. Perilaku konsumen yaitu sendiri bagian dari sebuah studi. Studi ini mempelajari individu, organisasi tentang produk yang digunakan. Studi ini meliputi 5 aspek berikut ini. Pemikiran dan perasaan konsumen terhadap alternatif produk. Pikiran konsumen saat memilih produk tertentu. Perilakunya saat memilih produk tersebut. Perilaku lingkungan terhadap perilaku konsumen. Pengaruh promosi dan kampanye yang membuat produsen membeli produk yang dipilih.
Aspek yang mendorong perilaku konsumen umumnya perilaku konsumen dipengaruhi 3 faktor. Yang pertama, pribadi. Aspek ini terkait minat dan pendapat pribadi seorang konsumen. Hal ini juga dipengaruhi unsur demografi, misalnya usia, jenis kelamin, kultur pekerjaan, pendidikan dan latar belakang dan lainnya. Yang kedua, psikologis. Hal ini terkait respon seseorang setelah terpapar pengaruh kampanye. Faktor ini juga termasuk sikap seseorang tentang bagaimana keinginan untuk memenuhi kebutuhannya. Yang selanjutnya, sosial. Konsumen ini juga dipengaruhi lingkungan hingga media dalam mengambil suatu keputusan. Faktor ini juga meliputi pendapat, kelas sosial, dan juga pendidikan. Informasi dari perilaku konsumen. Dalam menganalisis perilaku konsumen, terdapat sejumlah informasi yang bisa dihimpun. Keinginan untuk membeli. Dari sini Anda dapat melihat bagaimana sebuah promosi mendorong seseorang untuk membeli produk. Dapat melihat apakah perilakunya terpengaruh kampanye tersebut atau tidak. Analisis promosi. Anda dapat melihat tanggapan konsumen terhadap suatu promosi. Anda juga bisa menganalisis respon dipromosikan secara keseluruhan. Analisis sentimen. Anda dapat mengetahui sentimen konsumen terhadap merek atau produk tertentu. Hal ini juga dapat berpengaruh terhadap demografi konsumen. Analisis ini berguna untuk membangun produk, pasalnya perilaku konsumen tidak hanya terkait motivasi membeli produk tetapi juga feedbacknya. Oke, kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu teori pelayanan konsumen yang bertanggung jawab. Konsumen yang bertanggung jawab itu konsumen yang tidak hanya tahu dan mampu memperjuangkan haknya, tetapi juga tahu apa yang menjadi tanggung jawabnya. Yang pertama, kriterianya itu critical awareness atau kesadaran kritis. Konsumen harus kritis dalam melihat keadaan, waspada dan teliti terhadap harga dan kualitas barang dan jasa yang ditawarkan. Yang kedua, active involvement atau keterlibatan aktif. Konsumen harus bertindak dan terlibat aktif untuk menjamin adanya perlakuan yang adil selama konsumen akan ditindas. Selanjutnya, ecological responsible atau tanggung jawab lingkungan. Konsumen harus bertanggung jawab untuk memahami segala akibat daripada konsumsinya bagi lingkungan. Harus mengetahui tanggung jawab pribadi dan sosialnya dalam memanfaatkan sumber daya alam secara hemat dari efisien, serta melindungi bumi demi generasi mendatang. Yang pertama, yang selanjutnya, social responsibility. Konsumen harus waspada, bertanggung jawab terhadap segala akibat yang ditimbulkan oleh pola konsumsinya bagi orang lain, terutama kelompok. Yang selanjutnya, solidarity, kesetiakawanan. Untuk menggalang solidaritas sesama konsumen untuk mengembangkan kekuatan demi memperjuangkan dan melindungi kepentingan konsumen lainnya. Adapun yang mendasari terkait teori-teori tersebut. Teori yang pertama, teori kontrak. Menurut pandangan ini, hubungan antara produsen dan konsumen dilihat sebagai semacam kontrak dan kewajiban produsen terhadap konsumen didasarkan atas kontrak itu. 3 syarat penting teori kontrak. Yang pertama, kedua belah pihak harus mengetahui betul baik arti kontrak maupun sifat produk. Yang kedua, kedua belah pihak harus melukiskan dengan benar fakta yang menjadi objek kontrak. Yang terakhir, tidak boleh terjadi kedua belah pihak mengadakan kontrak karena dipaksa atau karena berpengaruh yang kurang wajar seperti ancaman. Ada 3 keberatan mengenai pandangan itu sebagai berikut. Teori kontrak mengendalikan bahwa produsen dan konsumen berada pada taraf yang sama. Yang kelima, kritik kedua menegaskan bahwa teori kontrak mengandalkan hubungan langsung antara produsen dan konsumen, padahal konsumen. Yang keenam,
Konsepsi kontak tidak cukup untuk melindungi konsumen dengan baik. Teori yang kedua, teori perhatian. Semestinya pandangan ini disebut juga sebagai the two care theory and diartikan dengan penekanan dan keperhatian yang harus dipahami sebagai perhatian yang efektif dan bersedia mengambil tindakan sebelum perlunya. Pandangan ini mempunyai jauh lebih banyak pengetahuan dan pengalaman tentang produk tidak memiliki oleh konsumen. Kepentingan konsumen di sini dinomorsatukan karena produsen berada di dalam posisi yang lebih kuat dalam menilai produk. Ia mempunyai kewajiban menjadi agar si konsumen tidak mengalami kerugian dari produk yang dibelinya. Produsen bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen. Teori ini memfokuskan pada kualitas produk serta tanggung jawab. Teori yang ketiga, teori biaya sosial. Teori ini menegaskan bahwa produsen bertanggung jawab atas semua kekurangan produk dan setiap kerugian produk tersebut. Hal itu berlaku juga tindakan yang semestinya dalam merancang serta memproduksi produk bersangkutan atau tidak jika mereka sudah memperingatkan konsumen tentang risiko. Apabila teori ini benar, produsen rokok umpamanya harus bertanggung jawab atas terjadinya penyakit kanker paru-paru atau penyakit jantung yang lainnya yang di dalam perokok itu tersebut. Walaupun mereka telah memasang peringatan bahaya merokok di kemasan. Oke, selanjutnya materinya yaitu hak perlindungan terhadap konsumen. Hal yang paling utama bagi para konsumen guna mengetahui apa saja informasi terkait produk yang dibelinya. Produsen dilarang menutupi ataupun mengurangi informasi terkait produk maupun layanannya. Sebagai contoh, apabila ada cacat atau kekurangan pada barang, produsen berkewajiban untuk memberi informasi kepada konsumen. Hak pelayanan tanpa tindak diskriminasi. Perilaku diskriminatif terhadap konsumen merupakan salah satu bentuk pelanggaran atas hak konsumen. Pelayanan yang diberikan oleh produsen tidak boleh menunjukkan perbedaan antara konsumen yang satu dengan konsumen yang lainnya. Alasan mengapa konsumen butuh perlindungan. Perlindungan konsumen dibutuhkan untuk menciptakan rasa aman bagi para konsumen dalam melengkapi kebutuhan hidup. Kebutuhan perlindungan konsumen juga harus bersifat tidak berat sebelah dan harus adil. Asas perlindungan konsumen diatur dalam pasal 2 UU PK 8 1999 dengan penjelasan sebagai berikut. Yang pertama, asas manfaat. Konsumen maupun pelaku suatu usaha atau produsen berhak memperoleh manfaat yang diberikan, tidak boleh bersifat salah satu dari kedua belah pihak, sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasa manfaat atau kerugian. Asas keadilan. Konsumen dan produsen pelaku usaha dapat berlaku adil dengan perolehan hak dan kewajiban secara seimbang atau merata. Asas keseimbangan. Sebuah keseimbangan antara hak dan kewajiban para produsen dan konsumen dengan mengacu peraturan hukum perlindungan konsumen, asas keamanan dan keselamatan, sebuah jaminan hukum bahwa konsumen akan memperoleh manfaat dari produk yang dikonsumsi atau dipakainya, dan sebaliknya, bahwa produk tidak akan mengganggu keselamatan jiwa dan harta bendanya. Asas kepastian hukum. Sebuah pemberian kepastian hukum bagi problem maupun konsumen dalam memenuhi dan menjalankan peraturan hukum dengan apa yang menjadi hak dan kewajiban. Hal ini dilakukan tanpa memberikan tanggung jawab kepada salah satu negara menjamin kepastian hukum. Penjelasan UU Perlindungan Konsumen sebagaimana yang sudah dijelaskan bahwa perlindungan konsumen diperuntukkan untuk memberikan kepastian keamanan serta keseimbangan hukum antara produsen dan konsumen. Tujuan dibuatnya perlindungan konsumen dapat dijelaskan dalam pasal 3 UU PK 8 1999 yang dapat dijelaskan sebagai berikut ini.
meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemajuan konsumen untuk melindungi diri, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif. Pemakaian dan jasa meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menciptakan asisten perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Materi selanjutnya yaitu bisnis dan perlindungan konsumen. Hukum, khususnya hukum ekonomi, mempunyai tugas untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pengusaha, masyarakat, dan pemerintah. Pembangunan ekonomi nasional pada era globalisasi harus mampu menghasilkan aneka barang dan jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat menjadi sarana penting kesejahteraan rakyat dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen. Selanjutnya, upaya menjaga harkat dan martabat konsumen perlu didukung peningkatan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuh kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab. Masyarakat modern adalah masyarakat bisnis. Sekarang ini, pelaku bisnis beranggapan hanya bertanggung jawab memenuhi kebutuhan dan bersikap netral. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia memiliki peran melindungi konsumen dari tindakan produsen, hubungan produsen dan konsumen. Antara produsen dan konsumen memiliki hak kontraktual, yaitu hak yang tertimbul dan memiliki seseorang untuk memasuki suatu persetujuan atau kontrak dengan pihak lain. Kontrak dianggap baik dan adil kedua pihak yang mengetahui sepenuhnya hakikat kondisi sepenuhnya yang mereka sepakat, tidak ada pihak yang memalsukan fakta tentang kondisi dan syarat-syarat kontrak, tidak ada pemaksaan, tidak mengikat untuk tidak yang bertentangan dengan moralitas. Perangkat pengendali untuk menjamin kedua pihak. Yang pertama, aturan moral dalam hati sanubari. Yang kedua, aturan hukum yang memberikan sanksi. Kedua perangkat tersebut diberlakukan karena dua alasan: posisi konsumen yang lebih lemah, terutama untuk pasar monopolistis. Konsumen membiayai produsen dalam penyediaan kebutuhan. Perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian untuk memberikan pengertian. Konsumen sendiri adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tujuan dari perlindungan ini yaitu meningkatkan kesadaran, kemampuan melindungi diri, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari akses negatif pemakaian barang, meningkatkan pemberdayaan konsumen, menentukan dan hak dan sebagai konsumen, menciptakan sistem perlindungan, kepastian hukum dan keterbukaan tentunya. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan ini sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab. Meningkatkan kualitas barang atau jasa yang menjamin keberlangsungan usaha produksi barang dan jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan, dan itu kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.